Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rio Parao. Dalam video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara membuat video pre-wedding tapi hanya menggunakan handphone atau smartphone. Nah, bagi teman-teman fotografer atau konten kreator atau siapapun yang suka bikin video harus tonton video ini. Tapi sebelumnya, teman-teman semua juga harus memahami beberapa hal sebelum kita nanti akan praktek bagaimana cara bikin video pre-weddingnya. Yang pertama, kalian juga harus memahami gadget kalian juga ya. Jadi kalian harus memahami gadget kalian. Artinya memahami itu fiturnya apa aja, kekuatannya bagaimana. Dan kebetulan di sini saya menggunakan kebetulan saya menggunakan iPhone 13 Pro Max ya. Saya tidak di endorse iPhone, tapi kebetulan saja saya menggunakan iPhone 13 Pro Max. Dan teman-teman semua di sini bebas mau menggunakan handphone apa aja, gadget apa aja, merek apa aja. Yang penting ada kameranya. Jangan sampai nggak ada kameranya. Nah, pastikan dulu tuh. Oke, jadi sebelum kita praktek videonya, ada beberapa hal yang harus kita pahami tentang gadget kita masing-masing. Yang satu, yang kedua juga kita namanya handphone, kita pasti juga punya keterbatasan. Tapi era sekarang, zaman sekarang teknologi semakin bagus, semakin canggih, semakin modern, jadi nggak perlu khawatir lagi. Nah, kali ini saya akan bikin videonya di outdoor ya, di lapangan terbuka. Jadi sehingga cahaya mataharinya ya sekitarnya lumayan bagus. Walaupun cuaca hari ini tidak terlalu bagus, agak mendung, kita lihat di belakang agak mendung. Nah, yang kedua kita juga harus setting-setting juga. Harus setel, harus setting-setting kameranya atau handphonenya. Setting ini dalam arti bukan setting yang susah ya, sebenarnya yang gampang aja. Jadi nggak perlu setting-setting seperti mirrorless atau DSLR yang harus pakai ISO berapa, ini berapa. Cukup gelap terang kita atur gelap terangnya. Dan jangan lupa juga kalian jangan pakai filter. Jadi teman-teman semua kalau mau buat video yang pro atau yang proper ya, jadi jangan pakai filter-filter yang harus mengharuskan muka atau apa, itu nanti aja. Karena kalau kita pakai aplikasi lain takutnya tidak maksimal resolusinya atau gambarnya jadi beda. Nah, saran saya pakai kamera bawaan atau aslinya handphone kalian masing-masing. Dan kemudian juga yang paling sulit adalah kita mengambil angle-nya. Nah, angle itu tidak ada pelajaran ya sebenarnya. Angle itu karena kita terbiasa, kita sering lihat foto-foto orang, kita sering melihat karya-karya orang, dan kita juga harus sering praktek bikin video, bikin foto. Maka angle atau sense kita terhadap fotografi atau videografi itu akan mengasah dengan sendirinya, akan berkembang dengan sendirinya. Nah, oke, jadi ada beberapa hal singkat sebenarnya, tidak terlalu sulit ya, tapi oke lah kalau tidak dipraktekkan. Mungkin terlihat sulit, tapi lagi-lagi angle menjadi sebuah tantangan di fotografi maupun di videografi. Nah, oke, kita langsung aja mulai praktek bikin videonya akan seperti apa. Oke, kalian mulai masuk ke kamera. Bagi yang menggunakan iPhone atau Android sama aja, masuk ke menu kamera. Kalau untuk iPhone kalian masuk ke menu exposure. Jadi kalian bisa setting-setting di situ, geser ke kanan ke kiri untuk mendapatkan apa yang kalian mau. Untuk gelap atau terangnya kalian sesuaikan dulu. Nah, kalau sudah kalian mengatur exposure-nya, kalian mulai mengambil angle pertama dengan mengarahkan model untuk berjalan dari kiri ke kanan bertemu di tengah-tengah. Dan mengarahkan si model untuk membelakangi kamera atau melihat ke depan. Untuk mendapatkan angle yang berbeda, kalian juga bisa mendekatkan kamera atau handphone kalian ke modelnya agar terlihat berbeda dan tidak jenuh. Dengan posisi gerakan atau posenya sama juga, dari kiri ke kanan, model mendekat dan ketemu di tengah-tengah. Setelah itu kita suruh modelnya untuk menghadap ke depan atau membelakangi kamera. Oke, setelah itu kalian bisa rubah mode video menjadi sinematik agar terlihat lebih bokeh atau blur belakang backgroundnya dan lebih dramatik. Ambil sudut pengambilan beberapa variasi agar tidak membosankan. Dan kalian tidak perlu ragu atau takut dalam mengambil angle yang agak ekstrim. Kalian bisa mengambil dari dekat, dari close up. Kalian juga harus sedikit kreatif untuk memvariasi atau mengambil angle-angle tertentu. Dalam pengambilan prewedding ada juga beberapa ekspresi keromantisan, ada beberapa ekspresi keceriaan. Contohnya si model berlari, bercandar, tertawa, ini adalah salah satu mood keceriaan.
Cara lain untuk bisa membuat karakter lebih bahagia, lebih ceria. Misalnya, si model bercanda, berdansa, bergurau dengan sangat natural, alami, sehingga tidak kaku. Sehingga kalian bisa mengeditnya dengan gampang dengan memotong-motong scene-nya. Dan juga bisa membuat efek slow-mo akan membuat video itu lebih dramatis, lebih romantis, lebih intimate. Karena tantangan beberapa video prewedding adalah dimana kita fotografer atau videografer membuat sebuah video terkesan lebih alami, lebih natural untuk mood, ekspresi, gaya, pose, tatapan semuanya itu menjadi lebih natural, lebih tidak dibuat-buat atau tidak kaku. Oke, kita langsung aja lihat hasilnya seperti apa setelah diedit. I would walk on glass, I would run 10